Bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini biar tetap membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut kalau itu. Berharap Jepang turunkan pemain pelapisnya, main satu gigi, main santai kayak lawan Saudi, lawan Australia. Malah Kudo, Endo, Kamada diturunin semua, malah ngegas. Yes. Tim nasional Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, baik dalam penguasaan bola 71% berbanding 29%, maupun dalam menciptakan peluang 21 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang, sementara Indonesia gagal menciptakan satu pun peluang. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert. Media Belanda bahkan menyebut kekalahan ini sebagai kekalahan brutal. Kluivert sendiri menyatakan bahwa ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting bagi tim dan individu. Dalam sebuah acara di televisi, Bung Toel yang kerap mengkritik timnas di era STY, kini memberikan komentarnya terhadap kekalahan telak atas Jepang 6-0. Bung Toel dengan nada bercanda ungkap timnas kalah karena keberatan jam Rolex. Berikut kita simak videonya. Nyangka Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali, Bung Toel. Realita ya Bung ya? Iya. Dulu apa boleh harus langsung dulu? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini biar tetap membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut kalau itu, nggak ikut-ikut membumi kan. Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol? Tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran, tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart, dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat. Setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe, legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt, main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes. Maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantah. Begitu juga dengan Coach Justin. Menurutnya timnas wajar menderita kekalahan, karena Jepang beda level dengan Indonesia. Apalagi pemain Jepang yang merumput di Eropa, dipanggil untuk bermain, bukannya bermain santai, tapi tim Jepang malah bermain ngotot. Jepang ini beda kelas guys, come on. Jepang ini rank 15 dunia loh. Ya nggak fair juga kalau kita
Gue berharap Jepang turunkan pemain pelapisnya, main satu gigi, main santai kayak lawan Saudi, lawan Australia. Malah Kudo, Endo, Kamada diturunin semua, malah ngegas. Ya selesai lah kalau ngegas. Di kandang main parkir bisa jam 4-0. Ini kita masih keluar. Eda, Kamada yang mirip-mirip lah. Beda kelas guys. Kalau mereka ngegas beda kelas. Fair aja. Kita harus realistis. Apalagi kita banyak pemain pelapis yang main, bukan pemain intinya. Kalau full semua pemain inti mungkin bisa agak nendang. Tapi ini emang beda kelas. Ya, bener Greg. Timnas Belanda aja belum tentu menang lawan Jepang ini. Tanya sama Spanyol. Tanya sama Jerman. Nggak boleh. Gue nggak mau hujat, nggak boleh hujat pemain. Gue nggak fair kalau kalian hanya salahin Beckham. Beckham ini baru 2 kali main di baru pertama kali jadi starter. Terus kemarin masih jadi subs. Lawan Jepang yang 15 dunia. Nggak fair juga kalau kalian hanya salahkan Beckham.